Sepanjang bulan April hingga Agustus 2016, terjadi hal meresahkan di Rumah Sakit Oguchi di kota Yokohama, Prefektur Kanagawa, Jepang. Hampir setiap hari ada pasien meninggal dan dalam 3 bulan terakhir kematian mencapai 50 orang. Para dokter dan perawat sempat mencurigai adanya virus misterius yang merebak di bangsal lantai 4 yang digunakan khusus merawat pasien lansia. Bayangkan, terkadang dalam sehari bisa 5 pasien lansia meninggal. Pada 18 September 2016, kembali terdengar kabar duka dari lantai 4. Pasien lansia Sozo Nishikawa meninggal dunia. Diikuti 2 hari kemudian oleh teman sekamarnya yaitu Nobuo Yamaki berusia 88 tahun. Tapi kali ini seorang perawat memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Ada gelembung-gelembung udara di kantong infus Nobuo. Si perawat curiga ada yang merusak tutup kantong infus dan menyuntikkan sesuatu ke dalamnya. Perawat itu kemudian menyampaikan penemuannya kepada manajemen rumah sakit yang kemudian melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi menyita kantong infus untuk diperiksa di lab dan hasilnya menunjukkan cairan infus terkontaminasi cairan disinfektan. Tutup infus tampak dirusak oleh bekas suntikan. Sepertinya seseorang telah menyuntikkan cairan disinfektan ke kantong infus. Tujuannya sudah pasti agar pasien meninggal dunia. Untuk membuktikan, otopsi pun dilakukan terhadap jasad Nobuo dan teman sekamarnya Sozo. Dan benar, di dalam tubuh mereka terdeteksi cairan disinfektan. Polisi pun memeriksa lantai 4 rumah sakit Oguchi. Di tempat penyimpanan, mereka menemukan 50 kantong infus yang belum dipakai. Pada 10 kantong infus, tampak lubang kecil bekas suntikan di bagian tutupnya. Cairan dalam kantong itu telah dicampur disinfektan. Polisi pun menetapkan kasus itu adalah pembunuhan. Diperkirakan ada 50 kematian pasien lansia yang tidak wajar sejak musim panas. Investigasi diperdalam untuk menemukan pelaku. Beberapa waktu kemudian, kabar mengerikan itu mulai terendus media. Media geger. Wartawan surat kabar dan reporter TV setiap hari standby di luar gedung rumah sakit menunggu para staf keluar, baik itu karyawan rumah sakit, suster, dokter, dan menyerbu mereka dengan berbagai pertanyaan. Termasuk diantaranya Suster Ayumi Kuboki, suster yang dikenal kompeten, suster yang disebut rekan-rekannya sebagai seorang introvert. Media bertanya, apa pendapat Anda tentang kasus kematian 50 pasien lansia yang menurut polisi tidak wajar? Ayumi menjawab, meskipun tampak banyak, tapi hal itu tidak terlalu aneh, sebab pasien-pasien kami adalah lansia dengan kondisi kesehatan yang buruk. Saya bekerja sebaik mungkin untuk membantu pasien-pasien lansia bisa menghadapi saat-saat terakhir mereka dalam damai. Saya sangat terkejut dengan kejadian ini. Ayumi Kuboki adalah satu dari sekian banyak suster yang bekerja di Rumah Sakit Oguchi di Yokohama. Ini adalah foto Ayumi saat masih duduk di bangku sekolah. Wajahnya kalem dan innocent. Dia dibesarkan di kota Mito, Prefektur Ibaraki. Keluarga Ayumi terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, Ayumi dan seorang adik laki-laki. Ayumi dan keluarganya kemudian pindah ke Prefektur Kanagawa karena pekerjaan sang ayah. Ketika bersekolah di Kanagawa, Ayumi dikenal sebagai murid yang sangat biasa. Dia introvert, tidak pernah berinisiatif melakukan sesuatu, selalu menurut dan tidak pernah menonjolkan diri. Di masa-masa sekolah itu, Ayumi dan murid-murid lainnya sering melakukan kunjungan ke panti-panti lansia untuk melihat orang-orang tua di usia sepuh yang tampak tak berdaya dan membutuhkan perawatan penuh selama 24 jam. Hal itu meninggalkan kesan tertentu bagi Ayumi sehingga dia bertekad suatu saat nanti akan jadi seorang perawat. Setamat SMA, Ayumi pun melanjutkan studi di sekolah keperawatan. Cita-citanya tercapai ketika lulus tahun 2008 dan dia diterima bekerja sebagai suster di sebuah rumah sakit. Tapi karena bertugas di UGD, lama-kelamaan si suster introvert stres menghadapi kondisi pasien-pasien kritis yang membutuhkan penanganan cepat. Akhirnya, dia menyerah dan pada Mei 2015 pindah bekerja di Rumah Sakit Oguchi.
Di sana Ayumi mendapat tugas di lantai 4 menangani pasien-pasien lansia, dan kurang lebih setahun setelah dia bekerja di sana, mulai terjadi kejadian-kejadian mengerikan di lantai 4 sampai-sampai tersebar rumor di antara suster lainnya, lantai 4 adalah lantai terkutuk. Memang lantai itu menjadi begitu creepy sebab banyak sekali kematian terjadi di sana. Hal-hal aneh juga terjadi. Ada yang merobek celemek seorang suster. Ada yang mencampurkan cairan pemutih ke minuman seorang suster hingga bibirnya melepuh. Catatan medis pasien juga hilang entah kemana. Insiden itu dilaporkan pihak manajemen rumah sakit kepada Pemda setempat. Pemda minta pihak rumah sakit melapor ke polisi, tapi sayangnya saran itu tidak dilaksanakan. Sejak kasus di Rumah Sakit Oguchi terungkap, ikut terbongkar pula lemahnya pengawasan rumah sakit itu. Tidak ada CCTV di setiap lantai. Hanya ada sebuah CCTV yang tidak berfungsi di lantai 1. Kantong infus disimpan di sebuah ruangan tertutup. Setiap hari staf rumah sakit membawa kantong-kantong infus itu ke setiap lantai dan meletakkannya begitu saja di meja perawat yang memungkinkan siapa saja bisa mengaksesnya saat perawat tidak berada di meja itu. Sehubungan dengan kasus menggemparkan itu, polisi telah memeriksa sekitar 100 orang. Investigasi berlangsung lambat hingga tahun berikutnya 2017. Polisi mengumpulkan bukti satu persatu. Media terus mengawal kasus itu. Kritikan dan opini berdatangan dari berbagai kalangan. Rumah sakit yang dianggap aman ternyata tidak memiliki sistem pengamanan ketat sehingga memungkinkan seorang pembunuh leluasa berkeliaran di sana. Suster introvert Ayumi Kuboki ikut geram melihat kinerja rumah sakit. Pada April 2017, dia mengirim surat ke sebuah surat kabar dan dengan berani mengecam rumah sakit Oguchi yang dianggapnya lambat merespon kejadian itu. Saya tidak bisa memaafkan kejadian yang menimpa para pasien. Sehubungan dengan ini, saya ingin pihak rumah sakit Oguchi di masa mendatang mengambil tindakan preventif. Dan saya ingin staf juga bersikap waspada. Hal ini bisa menjadi peringatan pada si pelaku bahwa semua pihak terkait siaga mengambil tindakan pencegahan. Pada September 2017, Suster Ayumi bersedia diwawancarai sebuah stasiun televisi. Ekspresinya tampak datar. Sepertinya setelah kejadian itu, Suster Ayumi yang introvert dan dikenal tidak berani beropini sejak dulu di bangku sekolah, kini mendadak jadi ekstrovert, berbicara dengan wartawan, tampil di televisi untuk diwawancarai, dan dengan berani mengirim surat ke sebuah surat kabar mengemukakan opini dan kritiknya terhadap kinerja Rumah Sakit Oguchi. Namun semua penampilan cemerlang Suster Ayumi Kuboki mendadak seperti terempas kecomberan ketika pada 7 Juli 2018, 2 tahun setelah ditemukannya cairan disinfektan dalam kantong infus, polisi menangkap Ayumi Kuboki atas tuduhan meracuni hingga tewas 2 pasien lansia di Rumah Sakit Oguchi. Sebenarnya sejak awal polisi telah mencurigai Ayumi, tapi mereka tidak menahannya sebab masih mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin untuk menjerat wanita itu. Polisi memperoleh kesaksian dari rekan sesama suster yang melihat Ayumi memasuki kamar pasien Sozo Nishikawa dan Nobuo Yamaki tanpa izin sebelum keduanya ditemukan meninggal. Selain itu, dari semua seragam suster yang diperiksa polisi, hanya di seragam Ayumi ditemukan bekas cairan disinfektan. Awalnya Ayumi bersikeras dia tidak bersalah, tapi setelah didesak, akhirnya dia mengaku telah menyuntikkan cairan disinfektan ke dalam kantong infus 20 pasien lansia. Tapi menurut perkiraan polisi, Ayumi telah menghabisi total 48 pasien. Apa motif sang suster melakukannya? Menurut polisi motifnya sangat aneh. Ayumi mengatakan dia melenyapkan pasien-pasien itu karena tidak mau repot pasien-pasien itu meninggal di saat dia bertugas. Sebab itu dia sudah memperkirakan sebelum tugas jaganya berakhir, dia melakukan aksinya dan berharap pasien-pasien itu akan meninggal tepat di saat suster lain yang bertugas menjaga. Hal ini akan membebaskannya dari kerepotan menghubungi keluarga pasien dan mengurus kematian si pasien.
Ayumi mencoba membela diri dan mengatakan dia hanya membunuh pasien-pasien yang sudah tidak memiliki harapan hidup lagi. Tapi investigasi polisi menunjukkan sebagian besar pasien-pasien itu tidak dalam kondisi kritis. Motif Ayumi yang terdengar ganjil menimbulkan pertanyaan dari pers dan masyarakat. Benarkah semua itu? Mungkinkah ada motif lain, misalnya dia melakukannya karena stres menghadapi pasien-pasiennya dan jengkel dengan pekerjaannya seperti saat dulu dia stres bekerja di UGD sehingga minta berhenti? Pers membandingkan kekejamannya dengan Masumi Hayashi, seorang ibu rumah tangga yang meracuni makanan kari dengan arsenik yang disajikan bagi warga Sonobe di Wakayama saat berlangsung festival musim panas tahun 1998. 4 orang tewas dan puluhan sakit akibat keracunan. Alasan Masumi melakukan hal keji itu karena marah para tetangga tidak mengacuhkan keluarganya. Rekan-rekan sesama suster nyaris tidak percaya Ayumi mampu melakukan hal itu karena sikapnya yang introvert dan kinerjanya yang baik. Ternyata dalam sikapnya yang diam dan tampak tenang, Ayumi memendam sesuatu yang gelap. Akibat kejahatannya itu, Ayumi diseret ke pengadilan. Dia terancam hukuman mati. Kasus Ayumi Kuboki merupakan kasus terburuk suster meracun pasien dalam sejarah Jepang. Ayumi dimasukkan dalam kategori serial killer. Tapi Ayumi bukanlah satu-satunya pekerja medis asal Jepang yang menghabisi pasien-pasiennya. Hayato Imai, seorang pekerja medis, telah melemparkan 3 lansia dari balkon sebuah panti di Saiwaiku, Prefektur Kanagawa, antara November hingga Desember 2014. Diperkirakan motifnya akibat stres terhadap pekerjaan, di samping juga dia kerap mencuri barang-barang pasien. Hayato dijatuhi hukuman mati. Daisuke Mori, seorang perawat pria, ditangkap pada 6 Januari 2001. Saat ditangkap itu dia diperkirakan membunuh paling sedikit 10 pasien dengan menyuntikkan obat pelemas otot dosis tinggi ke kantong infus di klinik Hokuriku di Sendai, Prefektur Miyagi. Pada tahun 2004 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Miyuki adalah direktur rumah sakit bersalin Kotobuki di Miyazaki. Di era 1940-an dengan bantuan suaminya dan seorang dokter, dia telah menghilangkan nyawa 103 bayi yang dilahirkan di rumah sakit Kotobuki. Miyuki menganggap bayi-bayi itu hanya menjadi beban bagi orang tua mereka yang miskin dan rumah sakit tidak punya tempat untuk merawat dan menampung mereka. Atas kejahatannya, Miyuki hanya divonis 8 tahun penjara. Miyuki adalah serial killer wanita dengan jumlah korban terbanyak di dunia. Seringkali Jepang dianggap negara maju, aman, tertib dengan disiplin tinggi. Tapi kasus ini hanyalah sedikit dari sekian banyak kasus kriminal yang menunjukkan Jepang tidaklah sesempurna yang dilihat orang. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.